Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة العبد لربه وشهادة المخلوق لخالقه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, InsyaAllah Azza wa Jal pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas masih seputar yang berkaitan tentang fikih. Namun kita akan membahas hal yang mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu belum sempat untuk dibahas. Ada dua pembahasan yang saya berniat untuk membahas pada kesempatan hari ini. Pembahasan yang pertama adalah fikih azan dan qomat. Begitu juga pembahasan yang kedua adalah fikih tentang sujud sahwi. Tapi kita mulai dengan fiqhul adzan wal iqamah. Fiqhul adzan wal iqamah. Berkaitan tentang adzan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya adzan ini salah satu syiar dalam syariat kita. Dan alhamdulillah sampai hari ini azan masih terus berkumandang di penjuru dunia. Namun yang berkaitan dengan azan memerlukan pembelajaran, kajian yang perlu diketahui setiap muslim, terkhusus lagi bagi orang yang akan menjadi muadzin. Nanti akan diperjelas bahwasanya memang di sana ada muadzin yang ditetapkan sebagai muadzin secara khusus, sebagaimana layaknya imam yang ratib ditetapkan secara khusus, imam yang tetap. Dan di sana juga ada muadzin yang itu digunakan azannya untuk dirinya sendiri. Ya, digunakan azannya untuk dirinya sendiri. Taib, kita bahas dulu dari sisi azannya. Kita ketahui bahwasanya al-azan, ya, secara bahasa Arab al-azan, azan itu secara bahasa Arab adalah al-i'lam, pemberitahuan. Azan secara bahasa Arab itu artinya al-i'lam atau pemberitahuan. Itu azan secara bahasa Arab. Sedangkan azan secara istilah, ya, secara istilah atau yang digunakan oleh para ulama fikih itu adalah zikir khusus yang disunnahkan untuk sholat 5 waktu. Zikir khusus yang disunnahkan untuk sholat 5 waktu. Kita mengetahui bahwa zikir khusus. Jadi azan ini tidak bisa dimodifikasi atau diganti-ganti zikirnya.
atau lafalnya. Ya, zikir khusus yang kita ketahui dimulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu maksudnya zikir khusus. Sehingga tidak bisa azan misalkan diganti la haula wala quwwata illa billah atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau mungkin kita pernah mendengar as-salatu jami'ah. Salatu jami'ah ini bukan azan. Ya, sekali lagi ucapan yang terkadang kita dengar ketika sholat id biasanya, atau ketika sholat tarawih biasanya kita mendengar ada seorang yang mengatakan as-salatu jami'ah. Ini bukan azan, bukan qomat. Karena azan itu memiliki zikir khusus yang disunnahkan, yang tadi baru saja disebutkan. Maka azan ini zikir khusus, kemudian disunnahkan. Artinya azan ini bukanlah suatu kewajiban, tapi azan ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Ya, azan ini bukan suatu kewajiban. Artinya seorang sah-sah saja sholat tanpa ada azan, tanpa ada iqamah, qomat, sah-sah saja. Selama sudah masuk waktu tentunya. Selama sudah masuk waktu tentunya. Tapi kalau belum masuk waktu, ya tentu tidak sah. Jadi kaitan azan, ya, ini tidak ada ketentuan bahwasanya sholat itu harus didahului dengan azan atau qomat. Karena mengumandangkan azan atau qomat itu hukumnya sunnah saja. Asal waktu sudah masuk, maka bisa kita melaksanakan sholat. Asal waktu sudah masuk, maka bisa seseorang melaksanakan sholat. Tidak syarat sebagai sah sholat itu harus azan terlebih dahulu didahuluinya. Maka azan ini adalah zikir tertentu yang disunnahkan. Untuk apa? Untuk sholat 5 waktu. Zikir khusus yang disunnahkan untuk sholat 5 waktu, sehingga tidak ada azan selain untuk sholat 5 waktu. Apakah ada azan untuk misalkan sholat tarawih? Tidak ada. Apakah ada azan untuk sholat id? Tidak ada. Apakah ada azan untuk sholat gerhana bulan atau matahari? Tidak ada. Jadi azan ini hanya digunakan untuk sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, apakah zuhur itu sholat zuhur ataukah nanti sholat Jumat, asar, maghrib, isya, itu saja fungsi azan. Sehingga sekali lagi azan itu adalah zikir khusus yang disunnahkan untuk sholat 5 waktu. Untuk sholat 5 waktu. Di luar sholat 5 waktu itu tidak ada azan. Tapi nanti kita mengenal di dalam sholat id, di dalam sholat istisqa, meminta hujan, di dalam sholat gerhana, itu disunnahkan untuk memanggil manusia dengan panggilan as-salatu jami'ah. Bukan azan. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita nggak pernah, ada yang pernah mendengar sholat id pakai azan. Saya nggak pernah mendengar, dan kalaupun hari ini ada yang begitu pasti viral gitu beritanya. Ya, pasti viral, nggak mungkin. Kita sudah turun temurun sebagai umat Islam yang mewariskan salah satu syiar ini tidak dilaksanakan ketika sholat id. Kalaupun ada, itu tadi as-salatu jami'ah, pemberitahuan pelaksanaan sholat. Lalu kemudian apa yang berkaitan tentang azan ini? Maka azan ini memiliki
syarat sah. Syarat sah adzan. Syarat sah adzan. Artinya apabila salah satu di antara syarat ini tidak dipenuhi, maka adzannya tidak dianggap. Kalau nggak dianggap, ya berarti seakan-akan dia tidak mengerjakan adzan. Walaupun itu hanya sebagai sunnah saja. Walaupun itu hanya sebagai sunnah saja. Sama seperti sholat duha, ada syaratnya kan. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, ya berarti sholat duhanya tidak dianggap sah. Apakah dia berdosa? Ya tidak berdosa. Orang yang tidak memenuhi syarat sholat duha karena dia tidak tahu, bukan karena sengaja, maka tidak berdosa. Kecuali dia sengaja, misalkan sholat duha tanpa bersuci. Orang sholat duha tanpa bersuci, mengetahui hukumnya secara sadar, maka ini dosa, karena bermain-main dengan syariat Allah. Ya, karena bermain-main dengan syariat Allah. Apa saja syarat-syarat sah adzan? Syarat sah adzan yang pertama adalah al-muwalatu baina kalimatihi urfan. Berkesinambungan antara kalimat-kalimatnya. Berkesinambungan antara kalimat-kalimatnya. Artinya antara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini terus bersambung. Ya, tidak misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis itu orang kemana jalan dulu, habis itu nyambung lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi berkesinambungan antara kalimatnya. Tentu berkesinambungan ini tolak ukurnya adalah dikembalikan kepada urf. Ini nyambung atau tidak nyambung. Karena terkadang orang kan harus mengambil nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil nafas dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil nafas lagi. Ini tidak masalah. Ini tidak memutus kesinambungan tadi. Tapi misalkan orang azan dapat setengah, pergi dia wudhu dulu, balik lagi lanjut azan, nah ini dipisah. Sudah dipisah antara kalimat-kalimatnya. Maka syarat yang pertama apa? Berkesinambungan antara kalimat-kalimatnya. Yang kedua adalah ketertiban antara kalimat-kalimatnya. Artinya ketertiban urut. Itu maksudnya ketertiban urut. Maksudnya dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kalau dia mendahulukan hayya 'alal falah sebelum hayya 'alas shalah, ya tidak sah adzannya. Maka harus tertib, harus urut. Ketertiban antara kalimat-kalimatnya, ya, mengurutkan antara kalimat-kalimatnya. Syarat yang lain, syarat yang ketiga berarti ya adalah masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Artinya kalau azan itu dilaksanakan sebelum masuk waktu sholat. Sholat zuhur, ini belum waktu zuhur, jam 10 sekarang. Orang azan untuk sholat zuhur. Ini kan tidak sah. Kenapa? Karena memang belum masuk waktu sholat zuhur. Sehingga apa? Sehingga azan itu dianggap sah ketika sudah masuk waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jadi ketika azan itu sudah masuk pada waktu, baru kemudian dianggap sah. Tapi kalau azan itu dilaksanakan sebelum waktu, makanya apa? Makanya tidak dianggap sah. Kecuali, ada pengecualian, kecuali pada dua sholat, sholat subuh dan sholat Jumat. Kecuali pada dua sholat, sholat subuh dan sholat Jumat. Jadi syarat azan itu menjadi sah ketika dilaksanakannya sudah masuk waktu. Sholat zuhur ya sudah masuk waktu zuhur baru azan, sholat asar ya masuk waktu asar baru azan, kan begitu. Tapi ada pengecualian dalam dua sholat. Sholat yang pertama adalah sholat subuh. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh itu memiliki dua
kali azan. Azan pertama dan azan kedua. Saya masih jarang melihat di sekitar sini 2 kali azan ya. Enggak ada ya. Enggak ada ya Pak Ahmad ya? Ada. Oh, ada. Saya melihat itu atau mendengar itu terbiasa di daerah Karanganyar. Di daerah Karanganyar itu sudah terbiasa karena memang masyarakatnya sudah teredukasi dan sudah biasa. Jadi kalau sudah jam 3 pasti sudah adzan pertama. Jadi nggak ada lagi orang kaget, oh ini salah muadzinnya gitu. Kalau kita mungkin sekarang ada adzan pertama, iya itu muadzin yang lindur gitu mesti. Gitu. Belum bangun sudah adzan duluan. Padahal itu adzan pertama itu ada, dan ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena terkadang sebagian takmir masjid sudah paham mau melaksanakan itu, takut diprotes sama warga. Nah inilah pentingnya edukasi, pentingnya memberikan pembelajaran kepada warga agar ketika terjadinya adzan pertama tidak asing. Ya tidak asing. Saya rasa kalau Masjid Imam Syafi'i ini harusnya sudah bisa ya adzan pertama ya. Ya Bapak Muhammad ya. Ketua takmirnya. Ya, karena maksudnya yang di sekitar sini alhamdulillah sudah pada paham gitu setidaknya. Harusnya sudah bisa memulai adzan pertama. Ya sekitar sini kan kawan-kawan aja sendiri gitu. Jadi nggak begitu heran. Kecuali kalau di tengah kampung orang nggak pernah kenal adzan pertama, tiba-tiba adzan pertama pasti diprotes sama warga. Dikira membawa ajaran baru gitu kan bahaya jadinya nanti. Tapi kalau sudah diedukasi mudah. Biasanya orang akan tersadarkan ada adzan pertama kalau pas berangkat umroh, orang awam ya. Kalau pas berangkat umroh kemudian sampai di Makkah ada adzan pertama. Itu kadang orang bertanya, ini adzan apa gitu. Ini adzan pertama dan itu memang ada sunnahnya. Nah, biasanya baru tersadar. Tapi kalau dalam kondisi normal ya nggak pernah sadar. Nah, adzan sholat subuh, adzan untuk subuh ini ada 2 kali. Adzan yang pertama itu memang dilaksanakan sebelum masuknya waktu. Adzan yang kedua baru dilaksanakan setelah masuknya waktu. Jadi 1 jam atau setengah jam ya sebelum adzan subuh. Misalkan kalau adzan subuh jam 4 ya, kalau seandainya adzan subuhnya jam 4, misalkan adzannya jam 3 atau jam setengah 4, ganti dari tarhim yang ada itu kan dengan adzan pertama kan bagus. Nah, dan itu sesuai dari dengan sunnah Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam. Dan itu juga disebutkan oleh seluruh ulama mazhab. Adzan pertama itu sunnah. Saya sendiri tidak mengetahui ada yang mengingkarinya. Dari seluruh 4 mazhab yang ada, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, semuanya menyatakan adzan pertama itu sunnah. Hanya saja memang secara praktek di lapangan hari ini itu tadi terkendala karena masyarakat kita terlalu awam dan banyak sunnah-sunnah memang tidak dikenal. Jadi pada asalnya, kembali lagi kita kepada kajian kita, pada asalnya adzan itu dilaksanakan setelah masuk waktu, kecuali pada sholat subuh pada adzan pertamanya, bukan adzan keduanya. Kecuali pada sholat subuh pada adzan pertamanya. Lalu kemudian pengecualian yang kedua, tadi kan saya sebutkan ada 2 pengecualian. Pengecualian pertama tadi adzan subuh pada adzan pertamanya. Pengecualian yang kedua adalah pada adzan Jumat. Pada adzan Jumat yang pertama. Ini juga agak asing ya bagi sebagian kita mungkin. Adzan Jumat itu ada berapa kali adzan? 1 kali adzan atau 2 kali adzan? Orang biasanya baru tersadarkan juga kalau adzan Jumat itu 2 kali kalau pas berangkat umroh. Oh ternyata adzan 2 kali itu bukan milik komunitas atau ormas tertentu.
Di Saudi sana nggak ada ormas tertentu yang biasa melaksanakan di Indonesia ini adzan 2 kali. Tapi memang adzan 2 kali itu sudah ada. Dan apa yang dilakukan hari ini di kota Makkah ataupun Madinah itu sudah berjalan ratusan tahun semenjak zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga ada adzan pertama. Ya, sehingga ada adzan pertama. Nah, adzan pertama untuk sholat Jumat ini apakah sebelum masuk waktu ataukah setelah masuk waktu? Di dalam pandangan ulama Syafi'iyah rahimahumullah ada 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan sebelum masuk waktu, karena fungsinya adzan pertama itu untuk mengingatkan orang-orang agar bergegas bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama, bahwasanya azan pertama pada sholat Jumat itu dikumandangkan sebelum masuk waktu, agar orang-orang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang di pasar, yang di kantor, yang di mana persiapan untuk sholat Jumat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, azan pertama untuk sholat Jumat itu setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Jadi pendapat yang pertama tadi sebelum masuk waktu, karena fungsinya adzan pertama sholat Jumat itu untuk manusia agar mereka bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebagaimana juga fungsinya adzan pertama di sholat subuh. Adzan pertama sholat subuh itu fungsinya hari ini seperti fungsinya tarhim ya. Di mana-mana saya mendengar kalau tarhim, di mana-mana ada tarhim. Fungsinya sama, membangunkan orang sebelum waktu subuh untuk persiapan, dan juga memberi kesempatan untuk sebagian beristirahat karena mungkin dia sudah bangun malam terlebih dahulu. Karena Rasulullah mengatakan itu, bagi yang masih tidur dibangunkan dengan adzan pertama. Bagi yang sudah terbangun dari sebelumnya, maka adzan pertama itu memberikan kesempatan untuk istirahat sesaat sebelum sholat subuh. Kalau adzan pertama untuk sholat Jumat, maka ada 2 pandangan tadi. Ada sebagian yang mengatakan sebelum masuk waktu. Kenapa fungsi sebelum masuk waktu? Ya untuk mengingatkan manusia agar mereka bersiap-siap sholat Jumat. Tapi ada sebagian yang lain atau pendapat yang kedua adalah bahwa sholat Jumat atau adzan pertama pada sholat Jumat itu dilaksanakan pada setelah masuk waktu. Ya. Dan ini pendapat yang mu'tamad di dalam mazhab. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang mu'tamad justru dalam mazhab. Jadi setelah masuk waktu baru adzan pertama. Ya. Setelah masuk waktu baru adzan pertama. Jadi begitu. Baik. Memang tidak dinafikan bahwasanya ada sebagian ulama berpandangan bahwasanya adzan Jumat itu hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Ini tidak dinafikan. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya adzan Jumat 2 kali ya, ini adalah pandangan mayoritas para ulama, bahwasanya adzan Jumat 2 kali itu pandangan mayoritas para ulama. Makanya di Saudi yang basicnya atau backgroundnya negaranya dibangun di atas pandangan-pandangan mazhab Imam Ahmad, adzannya 2 kali ya. Dan masjid-masjid kita, masjid yang kuno-kuno, terlepas dari ormas atau tidak ormas tertentu, adzannya 2 kali karena dibangun di atas mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi memang mayoritas para ulama adzannya 2 kali. Ya, adzannya 2 kali. Memang akan terasa asing ya bagi sebagian komunitas yang tidak terbiasa adzan 2 kali, tiba-tiba adzan 2 kali. Ya, tiba-tiba jadi adzannya 2 kali. Tapi la ba'as, sesuai dengan keyakinan masing-masing saja. Lalu kemudian syarat yang keempat
Coba tadi syarat yang pertama, kesinambungan antara kalimat-kalimat azan. Syarat yang kedua, tertib atau urut pada kalimat-kalimat azan. Syarat yang ketiga, masuknya waktu. Syarat yang keempat, kalimat-kalimat azan harus terucap dari satu orang. Kalimat-kalimat azan harus terucap dari satu orang. Maksudnya, tidak sah kalau seandainya azan itu dilaksanakan dua orang. Maksud dua orang, ya estafet gitu. Allahu Akbar, satunya Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, satunya hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, satunya hayya 'alal falah. Ini tidak sah. Azan itu dilaksanakan oleh satu orang. Ya, kalimatnya terucap dari satu orang. Tidak boleh kalimatnya terucap dari beberapa orang. Lebih dari satu orang, mau dua orang, mau tiga orang, nggak bisa, harus satu orang. Lalu kemudian syarat yang kelima, azan tersebut harus diucapkan dengan kalimat-kalimat bahasa Arab. Azan tersebut harus diucapkan dengan kalimat-kalimat bahasa Arab. Maksudnya, sering kita mendengar muadzin ini tidak mengucapkan azan dengan benar sehingga azannya nggak sah. Misalkan kalimat asyhadu, shin itu. Kadang sebagian orang kita, apalagi orang Jawa, susah mengucapkan huruf shin, jadinya ashadu. Sering masih mendengar begitu ya. Ashadu alla ilaha illallah, ashadu. Padahal itu hurufnya shin, asyhadu, bukan ashadu. Kemudian ada juga yang lain, yaitu ketika hayya 'alas shalah, itu kan akhirnya tak marbutah ya. Berarti tak marbutah itu kalau kita berakhir padanya, maka kita mengucapkannya seperti layaknya ha, hayya 'alas shalah. Tapi sebagian orang mengucapkannya ha, hayya 'alas shalah. Masih terdengar itu. Ya. Dan ini salah. Karena beda antara as-shalah pakai ha dan as-shalah pakai ha. Kalau as-shalah pakai ha ya salat. Kalau as-shalah itu adalah perbaikan atau kebaikan. Itu beda. Jadi ketika mengucapkan hayya 'alas shalah harusnya terucapnya sebagai huruf ha, bukan huruf ha. Beda. Ya, coba didengarkan baik-baik perbedaannya ketika saya mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alas shalah. Kan beda. Jelas bedanya. Nah, masih terkadang muadzin itu tidak membedakan. Kasusnya semisal juga ketika hayya 'alal falah. Ketika hayya 'alal falah, kadang sebagian tidak mengakhirinya dengan huruf ha, padahal itu huruf ha. Hayya 'alal falah harusnya ha, tapi jadinya hayya 'alal falah. Itu salah. Nah, ini harusnya yang muadzinnya di sini hadir nih, nggak ada dia. Marbotnya lagi libur. Hari Ahad nih. Nah, insya Allah nanti didengar lah lewat video nih. Penting ini, ya. Saya sih nggak mengamati gitu mendengarkan ini, tapi memang ini sering terjadi gitu di masjid-masjid yang terjadi. Tadi asyhadu jadi ashadu, hayya 'alas shalah jadi hayya 'alas shalah, falah jadi falah. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang lebih parah lagi, lebih fatal lagi adalah ketika mengucapkan hurufnya ini salah. Misalkan atau mengucapkan kalimat adzan ini salah karena dia saking mau mengindahkan atau mau memperbaiki suaranya ketika adzan. Ini sering terjadi. Orang memanjangkan huruf akhirnya di kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Oh, itu salah, fatal. Berbeda ucapan Allahu Akbar sama Akbar. Saya sudah pernah sebutkan ini ketika saya menjelaskan tentang takbiratul ihram. Takbir itu diucapkannya Allahu Akbar, ba-nya pendek. Sering nggak coba kita mendengar? Perhatikan aja yang adzan.
Seringkah kita mendengar orang yang adzan dengan demikian? Dipanjangkan huruf ba-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu. Bar. Itu panjang nggak ba-nya? Panjang. Kalau orang itu tahu arti akbar dan disandingkan dengan Allah, itu bahaya sekali. Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar, kan gitu. Allah Maha Agung, kan gitu. Tapi kalau akbar, akbar itu artinya gendang. Gendang Pak yang ditabuh. Kan bahaya sekali. Coba diartikan, nah, kafir kan. Kan begitu. Tapi karena orang itu pada nggak tahu gitu. Yang penting suaranya indah gitu. Suaranya bagus, oh dipanjang-panjangkan. Nah, ini bahaya. Ini sebenarnya hal yang dasar sekali ya. Tapi setiap saat kita mendengarnya dan ini bahaya. Silahkan suaranya diperbaiki, diperbagus, tapi jangan menyalahi aturan. Jadi ketika ba itu pendek, ya dibaca pendek. Allahu Akbar, pendek. Jangan akbar, jadi bahaya nanti. Ya, itu bahaya. Kalau asyhadu an la ilaha illallah memang panjang nggak apa-apa. Asyhadu an la ilaha illallah nggak apa-apa, memang dia panjang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nggak apa-apa. Hayya 'alas shalah panjang nggak apa-apa. Al falah panjang nggak apa-apa. Tapi akbar itu nggak bisa dipanjangkan. Nah ini tadi kan karena dia kebawa irama tadi, semuanya panjang, akhirnya dari awal sampai akhir panjang terus. Nah, ini repot. Ya, tidak memperhatikan ketentuan dan hukumnya. Ini yang perlu apa namanya untuk diperhatikan. Ini penting sekali untuk diperhatikan. Nanti juga di dalam qomat juga ada tuh. Biasanya qad qamatis salati. Ya, sering mendengar gitu. Qad qamatis salati, qad qamatis salah. Itu harusnya di dhammah. Qad qamatis salatu. Harusnya begitu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Maksudnya kalau secara ilmu bahasa Arab, salat itu sebagai fa'il dan qamat itu sebagai fiilnya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salatu, asalnya begitu. Nah, kadang kita sering mendengar apa? Qad qamatis salati, qad qamatis salah, kan gitu kan? Nah, itu yang hal-hal yang dasar begini ini penting untuk difahamkan kepada para muadzin. Begitu juga para muqim. Muqim itu di sini adalah orang yang mengumandangkan iqamah. Baik. Jadi itu beberapa kalimat adzan yang sering disalahgunakan atau salah diucapkan. Ketika dia mengucapkan ya tadi Allahu Akbar panjang, atau tadi mengubah dari hayya 'alas shalah jadi hayya 'alas salah. Itu salah satunya. Atau asyhadu jadi ashadu. Ya, ini juga salah. Ada juga saya pernah mendengar gitu adzan, nggak tahu ya iramanya seperti apa, tapi ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, jadi ilaha illallahnya pendek. Asyhadu alla ilaha illallah, ilaha illallahnya pendek. Pokoknya ya aneh-aneh lah, banyak muadzin itu kurang tepat adzannya gitu. Makanya penting untuk diajarkan memang para muadzin atau para orang yang bertanggung jawab atas adzan ini untuk adzan yang benar, ya. Karena syarat adzan itu harus menggunakan bahasa Arab, nggak bisa menggunakan bahasa kita. Ya, harus menggunakan bahasa. Artinya kalau menggunakan bahasa Arab, ya harus menggunakan huruf-huruf Arab. Jangan kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Karena huruf shin nggak ada dalam bahasa Indonesia, maka diterjemahkan jadi huruf s, ya nggak bisa. Asyhadu alla ilaha, nggak bisa. Harus huruf shin tetap. Kemudian syarat yang ke-6, syarat sah adzan yang ke-6. Syarat sah adzan yang ke-6 adalah mengeraskan adzan ketika adzan tersebut ditujukan untuk jamaah. Mengeraskan adzan ketika adzan tersebut ditujukan untuk jamaah, bukan ditujukan untuk sendiri, tapi untuk jamaah. Ya, mengeraskan adzan ketika adzan tersebut ditujukan untuk jamaah.
maksudnya rombongan orang, itu maksudnya jamaah. Karena nanti akan dibahas, azan itu juga disunnahkan untuk diri sendiri, sebagaimana disunnahkan untuk orang ramai. Misalkan orang terlambat sholatnya, orang sudah selesai sholat tuntas, maka dia ke masjid sudah nggak ada orang atau sudah terlambat memang karena ada kesibukan dan seterusnya, dia sholat di rumah. Ketika sholat di rumah, dia disunnahkan untuk azan atau tidak? Disunnahkan untuk azan. Jadi azan ini tidak hanya disunnahkan di masjid saja, dimanapun, dan tidak hanya disunnahkan bagi orang yang berkumpul banyak orang, ramai-ramai orang. Setiap orang ya, kalau memang tidak mengikuti tadi jamaah, mau sholat sendirian misalkan di rumah, mau sholat sama keluarga misalkan, karena di masjid sudah selesai sholatnya, dia mau sholat sama keluarganya di rumah, maka dimulai dengan azan terlebih dahulu. Maka dimulai dengan azan terlebih dahulu, itu sunnahnya. Setelah azan baru nanti qomat lagi, sebagaimana di masjid. Jadi tidak mencukupkan azan yang sudah di masjid, karena azan yang di masjid itu ya diperuntukkan bagi yang akan sholat di masjid, jaga jamaah yang ada. Kalau yang di rumah kan sudah azan di masjid, tapi kan kamu tidak sholat di masjid, ikut jamaah yang ada, ya berarti azan lagi sendiri, kemudian qomat lagi, kemudian baru sholat. Sekali lagi, hukum azan dan qomat ini sunnah. Jadi kalau orang nggak, saya sholat langsung aja, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi utamanya dia memulai sholatnya dengan azan, qomat, walaupun seorang diri, walaupun tidak ada jamaah, walaupun di rumah, walaupun di mana, mungkin di aula, di kantor dan seterusnya. Jadi mengeraskan, ini syarat yang ke-6 tadi, mengeraskan azan ketika azan tersebut diperuntukkan untuk jamaah, untuk rombongan orang. Tapi kalau diperuntukkan untuk sendiri, yang penting azan itu didengarkan oleh sendiri, yang nggak usah kencang-kencang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk jamaah ya harus dikeraskan, karena ini untuk jamaah, bukan untuk dirinya sendiri. Kalau azan itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri, maka syaratnya cukup mendengarkan dirinya sendiri. Tapi kalau diperuntukkan untuk jamaah, maka syaratnya harus dikeraskan, sebagaimana telah disebutkan. Ini syarat-syarat yang berkaitan tentang azan. Ya, syarat-syarat yang berkaitan tentang azan. Syarat-syarat sah azan. Jadi saya ulangi cepat sekali lagi. Syarat yang pertama adalah berkesinambungan. Syarat yang kedua adalah urut. Ya, urut. Syarat yang ketiga adalah masuknya waktu, terkecuali sholat subuh dan sholat Jumat bagi sebagian pendapat Syafi'iyah pada sholat Jumat. Kemudian yang keempat adalah kalimatnya diucapkan oleh satu orang, ya, kalimatnya diucapkan oleh satu orang. Kemudian yang kelima, kalimatnya diucapkan dengan bahasa Arab. Kemudian yang keenam, dikeraskan ketika adzan tersebut untuk jamaah. Kalau untuk diri sendiri, maka apa? Cukup ia mendengarkan dirinya sendiri. Ini berkaitan tentang syarat sahnya adzan. Sekarang syarat sahnya muadzin, orang yang adzan. Tadi kan ini berkaitan dengan adzan. Sekarang siapa muadzin yang dianggap sah dia untuk adzan? Apakah misalkan seorang wanita sah atau tidak sah? Anak-anak kecil yang belum bisa adzan, sah nggak dia kalau sudah adzan misalkan? Nah, syarat untuk muadzin disebutkan, satu yang pertama adalah al-Islam. Muadzin tersebut harus beragama Islam. Kalau seorang Nasrani atau orang Yahudi, kalian yang sholat, saya yang adzan, ya nggak bisa. Misalkan gitu, ya, orang lagi rombongan keluar jalan-jalan atau apa, ada kawan-kawan Yahudi Nasrani, kemudian yang Yahudi sama Nasrani ini mau adzan, mungkin dia hafal adzan karena tiap hari mendengar adzan, gitu kan, bisa saja. Saya yang adzan, kalian yang sholat, nggak bisa. Ya, syarat muadzin yang pertama harus seorang Muslim, harus beragama Islam. Syarat yang kedua, muadzin itu harus mumayyiz, tamyiz. Apa itu tamyiz? Ini tamyiz itu adalah usia di mana seseorang sudah mandiri gitu bahasanya.
sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, sekalipun belum baligh. Misalkan ya, mudahnya gambarannya anak-anak kelas 6 SD yang belum baligh, saya rasa sudah mumayyiz itu. Kalau dia belum baligh misalkan, anak kelas 5 insya Allah sudah mumayyiz. Tapi misalkan anak TK, ini repot nih ya. Karena terkadang dia untuk membersihkan najasahnya, dia buang hajat aja masih minta bantuan orang tua, berarti kan belum mumayyiz. Kapan seorang dikatakan mumayyiz itu tadi? Ketika dia sudah mandiri. Mandiri dalam arti para ulama adalah makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ini sudah dikatakan mandiri. Maka dia bisa adzan, nah silahkan adzan. Tapi tentu nanti akan dibahas, utamanya muadzin itu orang yang sudah baligh. Utamanya muadzin itu sudah baligh, tapi tidak syarat. Jadi boleh muadzin belum baligh, boleh. Tapi syaratnya harus apa tadi? Mumayyiz. Sudah tamyiz. Ya, sudah bisa memiliki kemampuan membedakan antara baik dan buruk. Itu mumayyiz juga. Orang gila misalkan azan ya nggak sah, karena dia nggak bisa membedakan antara baik dan buruk. Anak kecil yang belum mumayyiz juga tidak sah. Syarat yang ketiga adalah adz-dzukurah, seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Muadzin itu harus laki-laki. Kalau perempuan tidak disunnahkan azan. Bahkan tidak sah azan dari seorang wanita. Lalu kalau wanita mau sholat sendirian bagaimana? Ya cukup qomat saja. Misalkan seorang wanita di rumahnya, kan nggak datang ke masjid, sholat di rumah, apa yang dilakukan sebelum dia sholat? Cukup ia qomat, tidak dimulai dengan azan. Kalau laki-laki sholat di rumah misalkan, atau di kantornya atau di aulanya, dimulai dengan azan, baru kemudian qomat, baru sholat. Kalau wanita tidak. Makanya fala yasihhul adzan min untha, tidak sah adzan itu dilakukan seorang wanita. Lalu kemudian syarat yang keempat, seorang muadzin harus mengetahui masuknya waktu. Harus mengetahui, memiliki pengetahuan tentang masuknya waktu. Kapan waktu zuhur itu, kapan waktu asar itu, kapan waktu maghrib itu, harus tahu. Terkadang seorang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah kelas 6, tahu dia azan itu gimana, kalimatnya dihafal, tapi belum tahu kapan masuk waktu azan atau sudah atau belum, dia belum tahu. Nah, ini harus syaratnya. Maka orang yang tidak mengetahui waktu, tiba-tiba azan aja, nggak sah azannya. Walaupun kemudian terbukti azannya sudah di dalam waktu. Ya. Makanya sebelum azan dia harus mencari tahu dulu sudah masuk waktu atau belum. Jangan tiba-tiba azan dulu, habis itu baru cari tahu. Jadi orang yang azan tanpa mengetahui waktu sudah masuk atau belum, sekalipun kemudian terbukti azannya setelah masuk waktu, azannya nggak dianggap. Karena tadi dia azannya tanpa ilmu. Azannya tanpa ilmu, tiba-tiba langsung azan tanpa mengetahui. Tapi kan ternyata saya buktikan azan saya tadi di dalam waktu. Tapi kan kamu tadi mulainya dalam kondisi apa? Tidak tahu masuknya waktu. Makanya seorang muadzin harus memperhatikan berkaitan tentang waktu ini. Taib. Sudah kita ketahui syarat-syarat sah azan, syarat-syarat sah muadzin. Sekarang berkaitan tentang sunnah-sunnah taib yang berkaitan dengan muadzin. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan muadzin. Apa saja yang disunnahkan bagi seorang muadzin? Satu adalah suci. Suci dari hadas kecil, hadas besar. Jangan bangun tidur tahu-tahu azan. Walaupun sah kan. Ini kan bukan syarat, ini sunnah saja. Orang setelah selesai tidur, sudah masuk waktu, langsung aja nyalakan mikrofon azan. Sunnahnya bagi seorang muadzin itu dalam kondisi suci.
Maksudnya sudah berwudu kalau dia memiliki hadas kecil, atau sudah mandi kalau dia memiliki hadas besar. Ini sunnah. Artinya sah nggak seseorang azan dalam kondisi junub misalkan? Sah. Sah nggak seorang azan dalam kondisi hadas kecil, belum wudu? Sah, karena sunnah. Lalu kemudian sunnah yang lainnya adalah menghadap kiblat. Sunnah bagi seorang muadzin dalam posisi menghadap kiblat. Saya pernah melihat ada orang azan sambil bersih-bersih gitu masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bersih-bersih. Ini gimana ceritanya azan? Jadi badannya serong kanan, serong kiri, repot ini. Ya, walaupun sah-sah saja. Walaupun sah-sah saja. Ya. Tapi sunnahnya dalam posisi menghadap kiblat. Sunnah yang lain adalah seorang muadzin ini dalam posisi berdiri. Dalam posisi berdiri, tidak dalam posisi duduk. Tapi kalau dalam posisi duduk sah atau tidak? Sah. Karena ini sunnah saja. Begitu juga sunnah yang lain adalah mendahulunya dengan siwak. Dengan mau azan, mau berzikir. Dan ini kaidah dalam setiap zikir yang diucapkan oleh lisan, itu utamanya didahului dengan siwak. Jadi bersiwak dulu. Nah, dia mau mengumandangkan zikir-zikir yang itu dipanjatkan kepada Allah, maka didahului dengan siwak. Disunnahkan pula seorang muadzin itu yang suaranya bagus. Ini penting bagi takmir masjid. Karena hari ini masih aja zaman sudah maju, yang bertahan untuk azan itu yang bapak-bapak yang sudah tua. Ya, azannya suaranya penuh dengan getaran gitu. Karena memang sudah nggak mampu sebenarnya untuk azan, tapi dia maksa. Karena mungkin dari dulu sampai sekarang dia muadzinnya maunya terus muadzin terus. Sunnahnya yang azan itu yang suaranya indah, yang suaranya bagus. Kan azan ini mengajak orang untuk ke masjid. Kadang sebagian azan itu justru mengajak kita untuk tidur, nggak semangat. Ya, dari nadanya, dari suaranya. Ini repot yang begini nih. Ya, itu kewajiban DKM untuk mengganti. Lalu kemudian, tapi tetap sah ya. Kalau azannya jelek suaranya atau tetap sah. Ini kan sunnah dalam azan. Di antara juga sunnah yang mungkin ini berlaku pada zaman dahulu, yaitu azan dari tempat yang tinggi. Azan dari tempat yang tinggi. Kalau dari dulu kan dari menara, dari tempat yang tinggi. Fungsinya kan dulu adalah untuk menyampaikan suaranya seluas mungkin. Kalau sekarang alhamdulillah sudah dibantukan oleh mikrofon, oleh pengeras suara. Ya, kalau hari ini kan sudah digantikan oleh mikrofon, jadi nggak perlu cari tempat yang tinggi untuk azan. Ya, jadi cukup di bawah atau di mana, yang penting mikrofonnya nyala, kecuali kalau pas mati lampu. Nah, kalau pas mati lampu nggak ada pengeras suara, nggak ada misalkan apa yang membantu untuk mengeraskan suara, maka cari tempat yang tinggi lalu kemudian dia azan agar orang terdengar. Lalu kemudian di antara sunnah azan atau di antara sunnahnya muadzin itu seorang yang bukan fasik. Seorang yang bukan fasik. Atau bahasa fikihnya seorang yang adil. Man lam yartakib saghiratan wa lam yusir ala man lam yartakib kabiratan wa lam yusir ala saghiratin. Orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak kekeh untuk terus-menerus melakukan dosa kecil. Jadi bukan orang yang fasik. Man lam yartakib kabiratan wa lam yusir ala saghiratin. Man lam yartakib kabiratan wa lam yusir ala saghiratin. Bukan orang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat, atau
bukan juga orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, bersikeras untuk melanjutkan dosa kecilnya walaupun itu dosa kecil. Maka ini dianggap orang fasik demikian. Kalau orang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus dosa kecil tidak mau berhenti, maka ini dianggap sebagai seorang yang fasik. Maka orang fasik ini ya disunnahkan tidak adzan. Kalau dia adzan sah atau tidak sah? Sah. Karena ini bukan bab persaksian. Adzan ini bukan bab persaksian. Kalau akad nikah dan seterusnya saksinya orang fasik ya enggak sah. Tidak sah saksinya orang fasik. Tapi adzan ini bukan bab persaksian sehingga sah walaupun dari seorang yang fasik. Sunnahnya muadzin itu bukan orang yang fasik. Di antara juga sunnah bagi seorang muadzin itu adalah seorang muadzin tersebut orang yang terpercaya. Maksudnya terpercaya ya tadi terpercaya, bukan seorang yang mengkhianat. Kenapa? Karena terkadang dia tahu waktu, dia seorang yang baligh, dia sudah terpenuhi syarat, tapi dia ini nggak terpercaya. Kadang maju, kadang mundur, seenaknya sendiri. Makanya dikatakan muadzin itu amin, orang yang diberi amanah, bisa bertanggung jawab atas amanahnya. Sunnahnya orang yang terpercaya. Tapi apabila ada seorang yang tidak terpercaya, azan bolehkah? Sahkah? Sah. Selama itu di dalam waktu, selama syarat-syarat sah adzan tadi sudah terpenuhi, sah saja. Tapi utamanya bagi orang yang amin tadi. Sunnahnya juga bagi seorang muadzin itu sukarelawan, bukan orang yang dibayar, bukan orang yang disewa. Walaupun sah atau tidak sah menyewa muadzin, sah. Menyewa jasa seorang untuk azan itu sah, itu sah. Tapi utamanya yang azan itu adalah sukarelawan. Maksudnya tidak ada akad perjanjian sewa jasa. Kalau nanti dia azan, setelah azan atau setiap dia 1 bulan azan kemudian diberikan hadiah, nah itu hadiah, bukan akad sewa jasa dari awal. Kan beda. Kalau akad sewa jasa dari awal dia disewa dan harus tepat waktu, memenuhi syarat-syaratnya yang sudah disepakati dan seterusnya. Tapi kalau sukarelawan ya dia sukarelawan, datang azan, kadang nggak azan dan seterusnya. Itu berkaitan tentang muadzin ya, berkaitan tentang muadzin. Termasuk tadi ya yang saya sebutkan tadi, bahwa sunnahnya muadzin itu dalam posisi sudah baligh. Ya, posisinya sudah baligh, bukan anak-anak. Tadi kan sudah disebutkan di awal tadi. Posisi muadzin itu sudah baligh utamanya. Jangan diberikan kepada anak-anak. Karena enggak sedikit anak-anak ini karena dia gugup atau apa salah-salah adzannya. Padahal dia sudah bisa adzan, hafal adzannya. Dia mumayyiz, bisa membedakan, bisa tahu urutannya, tapi kadang karena gugup bisa salah. Takbirnya misalkan hanya 1 kali, Allahu Akbar, langsung asyhadu an la ilaha illallah. Ya langsung qomat gitu ya, karena dia gugup. Makanya diberikanlah kepada orang yang sudah baligh. Kemudian ini tadi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan muadzin. Ya, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan muadzin. Sekarang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan azan. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan azan. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan azan yang pertama adalah at-tartil, melantunkannya. Jadi jangan tidak dilantunkan sama sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan enggak enak didengar. Tapi dilantunkan. Ya, dilantunkan. Maksudnya dilantunkan itu azannya tidak terburu-buru, ada jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah dilantunkan. Ya, bukan dilantunkan itu harus suaranya dipanjang pendekkan, enggak mesti. Yang jelas dalam posisi santai adzannya, dalam posisi tidak terburu-buru. Ya, jadi dipisah antara satu kata dengan kata yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah dilantunkan. Ya, bukan datar begitu. Ya,
sehingga menggabungkan antara dua takbir menjadi satu bagian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah dipisah, asyhadu an la ilaha dipisah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dipisah, dan seterusnya. Di antara sunnahnya juga dalam azan itu dikeraskan suara. Dikeraskan suara. Ya. Oh, tapi kan tadi dikeraskan suara bagi jamaah tadi bagi jamaah tadi kan syarat ya, jahar kan. Jahar itu berbeda dengan raf'us saut. Kalau al-jahru itu memang mengeraskan suara sampai yang lain terdengar, itu namanya al-jahr, mengeraskan suara sampai yang lain terdengar. Kalau raf'us saut lebih daripada itu, lebih sebatas dari jahar, lebih mengeraskan lagi suaranya sehingga terdengar yang jauh pun terdengar, bukan yang hanya di masjid tapi yang mungkin jauh juga terdengar. Ini sunnahnya. Memang fungsi adzan itu adalah untuk memanggil orang untuk datang ke masjid. Tapi hari ini alhamdulillah karena sudah ada mikrofon, sudah ada pengeras suara, asal dia bunyi saja akan dikeraskan oleh mikrofonnya. Makanya penting sekali menyediakan mikrofon yang layak agar terdengar memang, karena itu fungsinya. Kemudian diantara sunnah adzan juga yang penting adalah at-tathwib. Apa itu at-tathwib? At-tathwib itu menambahkan kalimat as-salatu khairun minan naum pada sholat subuh, adzan pertama dan adzan kedua. Menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum, menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum pada adzan pertama dan kedua. Pada adzan pertama dan kedua, begitu di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullah. Ada sebagian ulama mengatakan itu khusus pada adzan pertama, ada sebagian yang lain mengatakan itu khusus adzan kedua. Tapi Asy-Syafi'iyah atau ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan itu dikumandangkan adzan pertama dan adzan kedua. Kalian pernah umroh, pernah dengar as-salatu khairum minan naum ini? Enggak usah jauh-jauh umroh, di masjid tetangga sering kedengar ya Pak Muhammad ya. Ya. Sering mendengar as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh. Itu sesuai di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa taala. Termasuk juga sunnah adzan ini enggak terdengar nih, atau kita yang enggak tahu nih. Sekalipun di masjid tetangga, yaitu sunnah namanya at-tarji'. At-tarji' ini adalah mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang pelan sebelum mengeraskannya. Mengulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang pelan sebelum mengeraskannya. Jadi bagaimana prakteknya? Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ia mengucapkan dengan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian asyhadu an la ilaha illallah dikeraskan. Itu namanya tarji'. Ya, itu namanya at-tarji'. Jadi mengulangi dua kalimat syahadat secara pelan sebelum mengeraskannya. Ini adzan yang diajarkan Rasulullah kepada Abi Mahdhurah atau Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah ini muadzinnya Makkah. Setelah takluk kota Makkah, Rasulullah mengajarkan cara adzan seperti ini. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dipelankan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian dikeraskan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Saya hampir tidak mendengar atau tidak mengetahui ya, karena mungkin memang tidak terdengar ya, dia mungkin mengucapkannya diam atau memang nggak masuk ke mikrofon gitu ya, tidak masuk ke mikrofon. Tapi saya nggak tahu ya, apakah memang benar-benar karena kita tidak yang mendengarnya atau memang tidak pernah diamalkan. Saya orang langsung aja. Termasuk juga sunnah dalam ketika adzan itu meletakkan
jari telunjuknya di lubang telinga. Jadi telunjuknya di lubang telinga. Ya, jari telunjuknya di kedua lubang telinganya. Ini termasuk sunnah dalam azan. Termasuk juga sunnah dalam azan adalah menoleh ke kanan ketika ia mengucapkan hayya 'alas shalah, dan menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi ketika hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah pertama hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah gitu. Ketika hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah ke kiri. Ketika hayya 'alas shalah ke kanan, dua-duanya. Ketika hayya 'alal falah ke kiri, dua kali. Sebagian orang akan mengatakan ini fungsinya adalah dahulu untuk lebih meratakan atau memperdengarkan suara ini lebih jauh. Ya, sebagian mengatakan demikian, sehingga dengan adanya mikrofon sudah nggak ada gunanya lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagian begitu. Nah, sebagian mengatakan demikian. Ya, tapi kenapa dari awal tidak menoleh kanan kiri terus kalau memang fungsinya ingin meratakan? Ala kulli hal, kalau seandainya memang memungkinkan, kalau pakai mikrofon, repotnya kalau ke arah kanan justru hilang suaranya, gitu ya. Hayya 'alas shalah ya kan jauh mikrofonnya berarti. Kecuali menggunakan mikrofon seperti ini, kan mungkin jadinya. Ya, kalau pakai mikrofonnya yang jepitan atau begini kan dia mau kanan mau kiri tetap aja suaranya masuk. Nah, ya begitu ya. Nah, atau dia begini ya susah nanti. Ya mikrofonnya, kecuali mikrofonnya dipegang, nah, bisa dibawa ke kanan ke kiri. Lalu kemudian di antara sunnah ketika ada azan adalah menjawab azan. Menjawab azan. Nah, menjawab azan ini mudah. Kalau Allahu Akbar ya kita jawab Allahu Akbar. Kalau asyhadu an la ilaha illallah jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hayya 'alas shalah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau as-salatu khairum minan naum, enggak pernah dengar jadi enggak pernah jawab. Apa? As-salatu khairum minan naum apa? Atau jawabannya ganggu aja. Apa jawaban as-salatu khairum minan naum ketika kita mendengar azan? Ada yang memandangkan as-salatu khairum minan naum. Jawabannya adalah sadaqta wa barirta. Itu jawabannya. Sadaqta wa barirta. Artinya sadaqta, engkau telah benar dan semoga engkau mendapat pahala. Kan itu kan kalimat ini kan pernyataan. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada tidur, kan begitu. Maka jawaban dari yang mendengar mengatakan sadaqta wa barirta. Sadaqta wa barirta. Engkau telah mengucapkan kalimat yang benar dan semoga engkau mendapatkan pahalanya. Itu maksudnya sadaqta wa barirta. Nah, itu kalau as-salatu khairun minan naum. Ya, as-salatu khairun minan naum. Ada jawaban yang lain yang belum diketahui. Ketika muadzin dalam posisi hujan, kan sunnahnya ada tambahan ketika azan. Apa itu? Ketika dalam posisi hujan atau badai, ada tambahan bagi seorang muadzin untuk mengumandangkan azan. Ini juga nggak pernah saya dengar. Sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Nggak tahu di Imam Syafi'i ini pernah terdengar atau enggak? Pernah ya? Oh, pernah, alhamdulillah. Jadi kalau dalam posisi hujan deras atau ada badai sehingga orang nggak bisa datang ke masjid, azannya begitu. Sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, boleh. Sallu fi buyutikum maksudnya salatlah di rumah kalian. Atau juga sallu fi rihalikum, di tempat singgah kalian.
Sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Nah, ini pertanyaannya, apakah ini bagian dari azan atau bukan bagian dari azan? Kalau dia bagian dari azan, maka kita jawab. Kalau itu bagian dari azan, apa jawabannya? Jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Sama seperti hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bukan bagian dari azan. Kalau bukan bagian dari azan, ya nggak perlu dijawab. Yang dijawab itu kan yang azannya saja. Dan perlu diketahui bahwasanya bahwasanya menjawab azan itu tidak terkhusus pada masjid yang akan sholat di dalamnya. Setiap yang mendengar azan dari masjid manapun, dari siapapun, disunnahkan menjawab azan. Jadi misalkan masjid ini baru azan, dia menjawab. Masjid seberang setelah azan masjid A, baru masjid yang B baru azan, ya dijawab lagi. Jadi bukan hanya menjawab satu azan, sunnahnya menjawab setiap azan yang ada. Ya, sunnahnya menjawab setiap azan yang ada. Kecuali kalau pas azannya berbarengan, ya sudah kan dijawab secara berbarengan. Tapi kalau misalkan setelah masjid ini selesai azan, masjid seberang baru azan, masjid sebelah lagi baru azan, ya berarti dijawab terus. Itu sunnahnya ya menjawab azan. Jadi bukan hanya masjidnya saja, tapi setiap yang mendengar azan maka disunnahkan untuk tetap menjawab azan. Kalau qomat ada juga mengikuti nggak? Pertanyaan, kalau qomat juga perlu dijawab nggak? Kalau azan kan perlu dijawab. Kalau qomat nggak? Nggak tahu ya, alhamdulillah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, sebagaimana azan, qomat juga dijawab. Karena sabda Nabi alaihi afdhalus salati wa atamus salam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka ikutilah sebagaimana kalian ikuti. Muadzin dan muqim itu satu rangkaian. Seorang yang azan dan seorang yang qomat itu dalam bahasa Arab juga disebut azan. Pernah dengar hadis Rasulullah, baina kulli adzanaini salah. Antara dua azan itu ada sunnahnya salat. Antara dua azan apa? Maksudnya azan dan qomat. Ada hadis Rasulullah begitu sabdanya, baina kulli adzanaini salatun. Antara dua azan itu salat. Apa maksudnya dua azan? Azan dan qomat. Berarti qomat itu juga disebut sebagai azan. Maka artinya kalau azan dijawab ketika muadzin sedang azan, maka qomat juga dijawab ketika muqim sedang iqamah. Berarti gimana? Ya dijawab. Kan dia cepat, ya cepat juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, terus begitu. Dan di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, menjawab azan itu bisa menunggu selesai semua kalimatnya baru jawab di akhir. Tapi jangan duluin. Jangan mendahului muadzin, jangan mendahului muqim. Jadi enggak mesti harus Allahu akbar, habis itu kita Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa juga langsung dirangkap gitu. Selesai dia la ilaha illallah, baru dia mulai Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Karena terkadang dia ada kesibukan, lupa, tidak menjawab. Nah, setelah itu baru menjawabnya. Ya, ijabatul muadzin. Lalu kemudian kalau di dalam qomat nih menjadi masalah ya. Kalau qomat kalimatnya seperti azan, ya kita jawab seperti azan. Tapi kan di qomat itu ada qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Apa jawabannya? Kalau Allahu akbar, Allahu akbar udah tahu. Asyhadu an la ilaha illallah tahu, asyhadu anna rasulullah tahu. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Sama seperti azan. Tapi qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Apa jawabannya? Oh, bingung lagi. Kalau qad qamatis salatu, qad qamatis salah, dijawabnya juga la haula wala quwwata illa billah. Ya.
qad qamatis salah dijawab juga dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya, dijawab juga dengan demikian. Selesai azan sebagaimana juga selesai qomat, apa sunnahnya? Sunnahnya itu sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi terlebih dahulu. Ada sebagian ulama doa azan dulu, setelah azan baru sholawat kepada Nabi. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah di sini disebutkan as-salatu 'alan nabi ba'da intiha'il muadzin minal adzan. Salat kepada Nabi dulu. Ya, salawat kepada Nabi dulu setelah selesai azan. Misalnya Allahu akbar, la ilaha illallah. Pertama kali diucapkan adalah salawat kepada Nabi. Ya, salawat kepada Nabi. Baru kemudian setelah itu dia berdoa dengan doa azan yang kita ketahui, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, ada sebagian dalam redaksinya tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Ya, sebagian ulama melemahkan redaksi tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Dan ini salawat, begitu juga azan, setelah azan ini disunnahkan bagi yang mendengar dan juga bagi muadzin. Jadi bukan hanya bagi yang mendengarkan saja. Muadzin setelah selesai azan disunnahkan dia salawat. Lalu kemudian juga membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah juga. Ya, di dalam mazhab Syafi'iyah begitu. Jadi ini disunnahkan bagi yang muadzin, bagi yang mendengarkannya juga. Sama-sama bersalawat, kemudian juga apa? Kemudian juga membaca dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Lalu kemudian dianjurkan pula setelah azan ini seseorang itu mendoakan atau berdoa dengan doa yang umum. Ya, doa apapun. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka a'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dianjurkan begitu. Jadi ada doa secara khusus yang kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir. Ada juga doa umum. Kita bisa memanjatkan doa apapun setelah azan. Ya, dianjurkan untuk memanjatkan doa apapun setelah azan. Untuk kembali menegaskan tadi ya, ketika ada badai, ketika ada hujan, ketika ada sesuatu menghalangi seorang dari masjid, yang ini penghalangnya secara umum merata, maka sunnahnya dia mengumandangkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, ya, atau sallu fir rihal atau ala sallu fir rihal, sama saja, ya, sama saja. Itu tadi yang disunnahkan dalam berkaitan tentang azan. Sekarang hal-hal yang dimakruhkan dalam azan, bukan haram, makruh. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam azan, yaitu tamtituhu, memanjang-manjangkan yang berlebihan. Ada sebagian azan, masya Allah, berapa menit gitu, setengah jam sendiri azannya, atau 15 menit sendiri. Jadi Allah panjang sekali. Ya, jadi keluar dari batasan harusnya azan. Dimakruhkan seorang itu ketika azan melantunkannya di luar batasan normal. Ya, kalaupun dipanjangkan silakan, tapi sesuai gitu. Allahu Akbar itu masih sesuai. Tapi kalau Allah panjang sekali, lebih daripada mat yang ada. Nah, ini tidak ini tidak dianjurkan, ini dimakruhkan. Di antara sunnah juga ketika azan dimakruhkan ya. Hal yang dimakruhkan ketika ada azan adalah berbicara di saat dikumandangkan azan. Maksudnya berbicara bagi siapa? Bagi yang mendengar ya, bukan bagi yang muadzin. Kalau muadzin ya mutus azan nanti jadinya. Allahu Akbar, ngobrol dulu ya, nggak bisa. Maksudnya bagi yang mendengarkan azan dimakruhkan, bagi yang mendengarkan azan itu berbicara ketika sedang dikumandangkan azan. Ya, diam dulu. Ya, diam dulu. Kecuali berbicaranya ini ada kemaslahatan. Misalkan ada orang mau jatuh, dia teriak, ini kan ada nggak apa-apa.
Ya, karena ada apa? Ada kemaslahatan. Nah, makanya ini tidak masalah kalau seandainya apa? Kalau seandainya memang ada kemaslahatan. Begitu juga yang dimakruhkan tadi, tidak menjawab azan, diam aja. Ya, hal yang dimakruhkan ketika azan tidak menjawab azan. Tidak menjawab azan. Ya. Begitu juga yang dimakruhkan. Ini yang dimakruhkan ini lawan dari yang disunnahkan tadi. Kalau kita mengetahui ada beberapa yang disunnahkan, kita akan mengetahui yang dimakruhkan. Ya, tidak apa tadi? Tidak menjawab azan ya. Tanpa ada uzur tentunya. Kalau ada uzur ya, berbeda lagi. Misalkan dia posisi di kamar mandi, sedang buang hajat, ada azan, ya nggak mungkin dia menjawab azan kan? Ya, karena ini ada uzur. Jadi meninggalkan menjawab azan dalam posisi demikian tidak makruh karena memang dia memiliki uzur. Ya, nah, memiliki uzur. Termasuk dimakruhkan juga adalah keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan. Keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan tanpa uzur. Kalau ada uzur batal ya silahkan, butuh kamar mandi silahkan, tapi tanpa ada uzur. Sudah dikumandangkan azan, belum selesai, belum sholat, dia pulang cari masjid lain. Ini dimakruhkan. Ya, ketika sudah di masjid ya, bukan masih di rumah. Ketika dia sudah di masjid, sudah masuk masjid, mungkin kadang ini masih belum banyak orang, saya cari masjid lain. Ketika sudah dikumandangkan azan dan posisi dia sudah di masjid, maka dimakruhkan keluar dari masjid tersebut tanpa ada uzur. Kalau ada uzur silahkan. Butuh sesuatu di kamar mandi, butuh untuk wudhu, wah ini nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Itulah hal-hal yang berkaitan tentang azan yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya berkaitan tentang qomat. Ini tadi kan qomat hanya nambah aja. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu berkaitan tentang azan atau tidak? Silahkan. Gak apa-apa, dari sana aja, gak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama berkaitan tentang khatib ya. Jumat maksudnya ya. Dalam khutbah Jumat. Di dalam mazhab Syafi'i rahimahullah dan mazhabnya jumhur, mayoritas para ulama, sholat Jumat itu waktunya sebagaimana sholat zuhur. Dan maksud sholat Jumat itu bukan sholatnya, tapi mulai proses awal sholat Jumat itu adalah khutbahnya. Jadi menurut mayoritas para ulama, misalkan andai kata khutbah itu dilakukan sebelum waktu zuhur dan sholat Jumat pas waktu zuhur, sholat Jumatnya nggak sah. Menurut mayoritas ulama begitu. Ya, jadi proses mulai awal khutbah Jumat harus sudah masuk waktu zuhur, kecuali dalam pandangannya Al-Hanabilah atau Imam Ahmad. Dalam mazhab Hambali, sholat Jumat itu waktunya sholat duha. Sehingga bisa sholat Jumat jam 10. Kalau keburu-buru sholat jam 10. Tapi ini kan masjid Imam Syafi'i ya, bukan masjid Imam Ahmad ya. Jadi masjid mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya waktu sholat Jumat itu sebagaimana sholat zuhur. Dan maksud sholat Jumat sekali lagi bukan sholat Jumatnya saja, tapi rangkaian sebelumnya dari khutbah itu harus sudah masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang itu salah. Ya, apabila orang itu salah. Misalkan Allahu Akbar, langsung dia asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalkan kan begitu. Maka apakah dia mengulangi dari awal? Enggak, dia mengulangi dari yang salah tadi, lanjutannya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung dia diingatkan asyhadu an la ilaha illallah.
Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Kecuali sudah terlalu jauh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus lewat asyhadu alla ilaha illallahnya lewat, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas sampai Allahu akbar, la ilaha illallah, baru diingatkan, tadi itu kamu lewat asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini kan sudah terlalu jauh, berarti ngulangin dari awal. Karena sudah terlalu jauh pemisahnya. Kalau masih dekat saja, misalkan baru Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung diingatkan asyhadu alla ilaha illallah, langsung asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau pemisahnya sudah terlalu jauh, di akhir baru dikatakan tadi ada yang terlewat, yang ngulangin azan dari awal. Ngulangin azan dari awal. Ini mana muadzin ini baru datang. Ini fikih azan ini penting ini. Ada banyak tadi, nanti tinggal minta catatannya ke Abah Mahmud sebagai penanggung jawab ya. Jadi itu tadi berkaitan tentang azan. Ada lagi ya pertanyaan? Silakan. Maksudnya Allahu akbar, Allahu akbar bernafas, atau misalkan asyhadu alla ilaha illallah begitu ya. Tidak merusak syarat sahnya adzan. Adzannya tetap sah. Ya, tidak masalah. Adzannya tetap sah. Selama terucap kalimatnya. Kalau terucap kalimatnya adzannya sah walaupun terpisah karena dia tiba-tiba ngambil nafas atau tiba-tiba batu kan namanya orang ya. Itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Berikutnya adalah berkaitan tentang iqamah. Nah, kalau adzan sudah diketahui maka qomat ini lebih mudah. Ya. Hukum adzan banyak tadi yang sudah berkaitan dengan dari muadzinnya, dari muqimnya sama. Ya. Kalau qomat ini kan zikir tertentu yang disunnahkan untuk memberitahu akan dilaksanakannya sholat. Ya, itu qomat. Zikir tertentu yang disunnahkan untuk memberitahu akan dilaksanakannya sholat. Perlu diketahui bahwasanya kalau azan itu murni tanggung jawab muadzin, tapi kalau qomat itu tanggung jawabnya imam, bukan muadzin. Maksudnya bukan imamnya suruh qomat, bukan, tapi yang berhak untuk menentukan qomat itu imam. Maksudnya imam rawatib. Kalau muadzin boleh dia menentukan kapan dia adzan. Asal masuk waktu dia langsung adzan nggak masalah. Tapi qomatnya itu menunggu muadzin. Tidak, nggak ada imamnya udah langsung saya qomatin ya sendiri. Ya, tidak ada haknya bagi muadzin mendahului imam. Imamnya belum merintahkan qomat, dia udah qomat duluan. Nah, kalau qomat ini kaitannya dengan apa namanya? Dengan sekali lagi dengan imam. Maksudnya yang memiliki hak untuk apa? Untuk memerintahkan qomat itu adalah imam, bukan inisiatif muadzin, ya, bukan inisiatif muadzin. Tentu di sana terkadang dalam kondisi tertentu disunnahkan azan dan disunnahkan qomat, dua-duanya sekaligus, dan ini kondisi normal. Sholat zuhur biasanya azan qomat, sholat asar azan qomat. Tapi terkadang seseorang misalkan ya menjamak sholat zuhur dan asar, itu bagaimana? Sunnahnya azannya 1 kali, qomatnya 2 kali. Maksudnya azan lalu kemudian qomat untuk zuhur, kemudian nanti qomat untuk asar. Jadi tetap ada azannya. Azan dulu, kemudian qomat untuk zuhur, kemudian qomat untuk asar. Ya, jadi seperti itu. Nah, apa saja syarat-syarat yang dianggap sah bagi seorang muadzin? Maksudnya muadzin
dianggap sah kalau dia berkumandangkan iqamah ya. Ini mukim ya, bahasanya bukan muadzin. Mukim. Mukim itu orang yang melaksanakan qomat. Kalau muadzin itu orang yang mengumandangkan azan. Mukim bukan orang yang tinggal. Ini bukan pembahasan musafir dan mukim. Ini mukim dalam bahasan azan. Mukim maksudnya adalah orang yang melaksanakan qomat atau iqamatus shalah. Apa saja syaratnya bagi seorang mukim ini agar sah? Seluruh syarat yang berlaku pada azan muadzin berlaku pada mukim. Seluruh syarat yang berlaku pada muadzin berlaku pada mukim. Apa saja syarat yang berlaku pada muadzin? Sudah disebutkan tadi. Ya, sudah disebutkan tadi di awal. Kecuali satu syarat, yaitu kalau di azan muadzin tadi syaratnya harus seorang laki-laki. Ya. Kalau di qomat tidak disyaratkan seorang laki-laki, bisa seorang perempuan. Bisa seorang perempuan. Jadi sah azan dari seorang laki-laki, tapi tidak sah azan dari seorang perempuan. Sah qomat dari seorang laki-laki, sah pula dari seorang perempuan. Ya. Jadi seluruh syarat yang berkaitan dengan muadzin itu juga berlaku bagi seorang yang mukim, kecuali satu syarat, yaitu syarat harus seorang laki-laki. Ini enggak berlaku dalam mukim. Bisa seorang wanita qomat karena dia sholat sendirian atau karena sholat berjamaah misalkan. Ya. Wanita mengadakan kajian di antara mereka, sholat dan mereka, yang enggak perlu adzan, langsung qomat saja. Ini sah. Ya. Begitu juga yang disunnahkan bagi seorang mukim itu sama yang disunnahkan bagi seorang muadzin, sama. Hanya saja kalau tadi seorang muadzin disunnahkan di tempat yang tinggi, kalau mukim enggak. Nih, tadi kan kalau muadzin disunnahkan dia adzannya di tempat yang tinggi. Kecuali hari ini karena sudah ada mikrofon enggak perlu tempat yang tinggi. Kalau mukim tidak lagi disunnahkan untuk dicari tempat yang tinggi. Justru dia apa? Disunnahkannya merapat dengan dari shaf, karena dia kan mau melaksanakan sholat, sehingga merapat ke shaf pertama, kemudian dia melakukan apa? Iqamatus shalah. Jadi mukim, orang yang melaksanakan qomat itu jangan jauh-jauh di belakang. Ya, sunnahnya justru merapat ke dekat imam. Karena ini kan bukan azan, mau melaksanakan sholat. Jadi dia sedang qomat, orang-orang masuk, dia nggak punya tempat shaf kedua. Ya, makanya sunnahnya bagi mukim itu sudah merapat dulu shaf ke depan, baru kemudian di iqamatus shalah. Ya. Kalau sunnah-sunnah yang berkaitan tentang qomat, kalau sunnah-sunnah yang berkaitan tentang qomat, maka di antaranya adalah memelankan suara. Kalau azan tadi kan mengeraskan, kalau qomat memelankan suara. Makanya sebagian para ulama inilah yang mengatakan, ini dikerjakan di sini ya, kalau qomat nggak perlu pakai mikrofon, karena memang sunnahnya qomat itu dipelankan suaranya, nggak dikeraskan. Karena tadi kan fungsinya qomat itu memberitahu bagi yang hadir akan dilaksanakannya sholat, bukan yang di rumah. Makanya dalam sebagian kondisi qomat ketika dikumandangkan menggunakan mikrofon itu justru banyak membuat orang malas untuk datang di awal. Nantilah nunggu qomat kedengaran, ya kan begitu. Nah, ini sebagai alasan. Makanya berbeda dengan azan. Azan tadi dikumandangkan di atas untuk mendengarkan semua orang, memanggil orang sholat. Tapi kalau qomat sudah cukup yang di masjid saja yang dengar. Ya, jadi seperti itu. Qomat tidak perlu pakai mikrofon. Ya, tidak perlu pakai mikrofon. Kemudian juga disunnahkan dalam qomat itu ketika mengucapkan kalimat-kalimat iqamatus shalah itu dalam posisi dipercepat, mempercepat ucapan atau kalimat-kalimat iqamatus shalah. Jadi tidak panjang Allahu Akbar. Kalau azan kan memang di tadi
ada ditartilkan, dilantunkan. Tapi kalau qomat nggak perlu, karena sebagian ada qomat masih aja dilantun-lantunkan. Kita mau segera sholat ya, nggak butuh lantunanmu, halas. Jadi langsung aja Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung ya, mempercepat kalimat iqamahnya, tidak memperlambat. Salah satu juga yang dianjurkan adalah ketika qomat itu posisi yang qomat berbeda ketika dia posisi azan. Jadi pindah tempat. Karena kan tadi kan azannya kalau zaman dulu kan azannya di tempat yang tinggi. Sebagaimana juga hari ini mungkin ada tempat khusus untuk azan di pojokan sana. Misalkan. Nah, ketika qomat ya jangan di pojokan sana lagi, merapat ke belakang imam atau mendekat dari imam untuk melaksanakan qomat. Jadi menggunakan dua tempat yang berbeda. Ini tadi yang saya sebutkan juga. Di antara sunnahnya qomat itu menunggu perintah imam. Menunggu perintah imam. Imam rawatib ya. Ini tentu kalau memang ada imam rawatibnya. Kalau masjid nggak ada imam rawatibnya silahkan aja. Apalagi kalau azan qomat untuk sendiri ya, nunggu siapa? Ya, nunggu diri sendiri kan selesai. Sudah silahkan. Tapi kalau itu untuk rawatib ya, ada imam rawatibnya, nunggu imam rawatibnya. Kalau imam rawatibnya sudah mempersilahkan baru kemudian. Jadi minta izin dulu. Di antara sunnah iqamah tadi yang sudah saya sebutkan, menjawab qomat ya, menjawab qomat. Jadi bukan hanya menjawab azan. Jadi ketika muqimnya qomat, Allahu Akbar, yang mendengarkan menjawabnya Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Terus begitu. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Tadi apa jawabannya? Yang hadir belakangan nggak tahu tuh. Nggak apa-apa, saya kan yang qomat katanya. Iya Mas Santo ya, saya hadir belakang nggak apa-apa, nggak tahu kan saya yang qomat. Nggak butuh saya jawaban nih. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Tadi kan saya bilang la haula wala quwwata illa billah. Itu salah tadi, harus diralat ya. Ini rezekinya Mas Santo. Tadi salah saya mengucapkan. Saya bilang tadi la haula wala quwwata illa billah ya. Salah itu. Saya selalu tertukar-tukar nih. Jadi la haula wala quwwata illa billah itu ketika tadi sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Tapi kalau qad qamatis salatu, qad qamatis salah, itu jawabannya adalah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Apa artinya aqamahallahu wa adamaha? Qad qamatis salatu artinya kan telah dikumandangkan sholat atau telah diberdirikan sholat, dilaksanakan sholat, kan gitu. Maka jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Apa maksudnya aqamahallahu wa adamaha? Semoga Allah menegakkan sholat dan melanjutkan penegakannya ini. Itu doa. Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah menegakkan, maksudnya memudahkan kita untuk menegakkan sholat ini dan terus menerus memudahkan kita untuk selalu menegakkan sholat. Itu maksudnya jawab dari qad qamatis shalah ya. Ini saya sudah berapa kali pada saya ngajarin santri juga, ketika qad qamatis shalah saya ngucapin la haula wala quwwata illa. Padahal saya kalau qad qamatis shalah aqamahallahu adamaha, tapi giliran pas pernah begini la haula wala quwwata illa, kebawa sama hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu. La haula wala quwwata illa billah. Yang benar qad qamatis salatu jawabannya aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Sedangkan apa saja yang dimakruhkan dalam qomat seperti apa yang sudah dimakruhkan dalam azan ya. Seperti apa yang sudah dimakruhkan dalam azan. Ya, sama tadi yang sudah dimakruhkan dalam azan juga apa namanya berlaku dimakruhkan juga dalam qomat.
ya, dalam qomat. Taib. Dengan ini selesailah apa namanya fiqhul adzani wa fiqhul iqamah. Ya, fiqhul adzani wa fiqhul iqamah. Bagaimana kalau seorang mengqadha salatnya? Harus apa disunnahkan dia adzan atau tidak? Qadha salat, misalkan dia kelewatan salat subuh, bangun-bangun jam 9, mau salat subuh. Dia disunnahkan untuk adzan dan qomat atau tidak? Naam, adzan dan qomat itu disunnahkan setiap kali untuk melaksanakan sholat fardu, kecuali terjadi penggabungan. Kalau terjadi penggabungan, misalkan dia qadha sholat 5 waktu, tidur seharian full, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lewat semua, bangun-bangun masih di isya, tidur sebelum subuh, bangun setelah isya. Gimana dia melaksanakan? Adzannya cukup 1 kali. Cukup 1 kali, kemudian apa? Kemudian dia qomat. Ya, adzannya cukup 1 kali, kemudian dia qomat setiap sholatnya. Ya, setiap sholatnya dia qomat. Sudah waktu adzan ya. Nanti silahkan didengarkan ya Pak ya, tanggung jawab ini, penanggung jawabnya. Udah benar belum adzannya? Berarti antum harus setoran dulu adzannya sama Pak Mahmud. Dari tadi udah hadir di awal, mau tak koreksi ke muadzin ini. Ya, taib. Adakah yang masih ditanyakan berkaitan tentang adzan? Nah, silahkan. Nah, jadi itu kan berarti adzannya tidak menggunakan bahasa Arab kan gitu. Berarti nggak sah adzannya. Tadi kan salah satu syaratnya adzan harus menggunakan bahasa Arab. Artinya ya harus terucap lafadznya per hurufnya dengan benar. Kalau dia mengganti-ganti ya berarti belum dianggap adzan. Sama aja adzannya belum dianggap. Ya kan adzan sunnah aja nggak apa-apa. Ya, adzan kan tidak syarat, adzan sunnah aja. Jadi kalau Mas Santo adzannya nggak sah ya nggak apa-apa, sholat kita tetap aman. Gitu. Cuma tanggung jawabnya. Apa? Ya enggak. Maksudnya kalau dia memang sudah berupaya untuk dia bisa, tapi dia nggak bisa, ya jangan mengajukan diri sebagai muadzin. Dia harus latihan dulu sebelumnya biar apa namanya biar ini. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sudah waktu sholat zuhur ya? Ada satu yang terlupakan dan tidak disebutkan juga. Salah satu sunnah ketika sholat zuhur dalam kondisi panas itu disunnahkan untuk adzannya sedikit diakhirkan. Namanya al-ibrad, menunggu cuaca dingin. Jadi tidak pas langsung setelah zawalus syams, tergelincirnya matahari langsung adzan. Disunnahkan untuk apa? Untuk sedikit diakhirkan. Sampai kapan? Sampai disebutkan para ulama pohon-pohon itu sudah memiliki bayangan sehingga orang bisa berteduh kalau melewati pohon-pohon. Kan kalau posisi adzan atau pas waktu masuk zuhur itu kan matahari pas di tengah-tengah, dan ketika tergelincir atau sudah condong ke barat itu hanya sedikit yang keluar dari apa pohon itu apa bayangannya. Nah, disunnahkan biar bayangannya agak lebih dikit dulu. Ya, biar orang datang itu dia bisa berteduh melalui bayangan-bayangan tembok atau bayangan pohon atau yang lainnya. Itu sunnahnya begitu. Tapi ini kalau dalam panas sekali, saya rasa Mojokerto ini belum panas sekali. Ini kalau bandingannya sama Mekah, Madinah gitu. Ya, yang suhu derajatnya 45 ya ke atas itu. Nah, itu disunnahkan untuk diakhirkan sholat zuhurnya. Maksudnya adzannya diakhirkan, sholatnya juga diakhirkan. Ya, sholatnya diakhirkan, adzan diakhirkan.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada tanya? Silahkan. Ya. Jadi ini pertanyaan, apabila seseorang memiliki 3 pilihan, kalau dia mengikuti kampungnya atau lingkungannya, sholatnya diakhirkan. Ini sebagian di kampung begitu, karena nunggu orang pulang dari sawah, jadi agak diakhirkan. Atau pilihan yang lain, dia sholat sendirian, sudah masuk waktu langsung sholat sendirian di awal waktu. Atau pilihan yang lain, dia mengikuti sholat berjamaah di masjid yang lebih jauh tapi di awal waktu gitu. Maka utamanya adalah kalau dia bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid yang jauh di awal waktu, itu lebih utama ya, lebih utama ketika dia bisa mengikuti sholat berjamaah di masjid yang lebih jauh dengan catatan di awal waktu. Tapi kalau pilihannya 2, nggak ada masjid lain, maksudnya hanya masjid satu-satunya itu, dan masjid lain itu jauh sekali, perjalanannya mungkin ya sama aja akhirnya dengan mengakhirkan sholat misalkan. Jadi pilihannya 2, kalau nggak sholat sendirian ya sholat berjamaah tapi nanti di akhir ya. Maka di sini kalau seandainya dia masih punya pilihan untuk sholat berjamaah dengan keluarganya, sholat berjamaah dengan keluarganya, kan jadi nggak sholat sendirian, sholat berjamaah dengan keluarganya. Mau lebih utama lagi, dia sholat berjamaah dengan keluarganya, nanti dia ketika orang-orang sholat, yang ngulangi lagi sholatnya berjamaah sama orang-orang. Kan boleh, sholat fardu itu boleh diulangi 2 kali, nggak boleh 3 kali, 2 kali. Padahal sholat yang pertama sudah sah, boleh. Dia misalkan sholat pertama sendirian, kemudian dia datang ke satu masjid belum sholat berjamaah, dia ikut lagi sholat berjamaah, itu boleh. Ya, kan terjadi pada sahabat Nabi. Ketika ada seorang sahabat Nabi sholat sendirian, kata Rasulullah, temani dia. Ya Rasulullah, aku udah sholat. Nggak apa-apa, temani lagi. Tatasaddaq. Atau kisahnya Mu'adz bin Jabal, lebih jelas lagi ya. Kalau tadi mungkin sholat sunnah, kalau Mu'adz bin Jabal dia sholat 2 kali, sholat isya bersama Nabi ya, kemudian nanti sholat isya bersama kaumnya, kan 2 kali itu sholat isyanya, bersama Nabi sebagai makmum, bersama kaumnya sebagai imam. Itu boleh, tapi hanya 2 kali aja, nggak boleh 3 kali. Oh sana ada jamaah lagi, pergi lagi, nggak. Jangan terlalu semangat ya. Jangan terlalu semangat ya. Taib. Itu aja. Ada pertanyaan dari muadzin? Oh enggak, silakan. Ya, ketika di tengah-tengah azan dia bersin, apakah dia tetap disunnahkan mengucapkan hamdalah? Mengucapkan hamdalah tidak memutus azan. Jadi kalau dia mengucapkan hamdalah aman. Sebagaimana juga dalam sholat, ketika dalam sholat ya, ketika dalam sholat kita bersin, bolehkah mengucapkan hamdalah? Boleh, tapi yang mendengar jangan mengucapkan yahdikumullah atau yarhamukallah ya, karena kalau dia mengucapkan yarhamukallah berarti dia sedang berbicara dengan yang di sampingnya, semoga Allah merahmatimu, akan sedang ngomong itu, sholatnya batal. Lalu yang tadi bilang alhamdulillah yahdikumullah, sekali aja ngobrol di luar. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah nggak apa-apa, karena itu zikir, nggak memutus ya, insyaallah tidak memutus ya. Tapi kalau berbicara beda lagi ceritanya. Nah, ada yang tanyakan muadzin? Nah itu karena datangnya terlambat.
Iya nggak? Sengaja saya biar dia tanya dipancing gitu, biar bisa ngarapi. Nanti bisa tanya sama Pak Mahmud. Jadi muadzin itu tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Dari awal antum nggak suci juga nggak apa-apa. Tapi sunnahnya, sunnahnya dalam kondisi suci. Nah, sunnahnya dalam kondisi suci. Kalau sudah terlanjur adzan nggak bisa diputus kan. Kalau seandainya mau diputus ya nggak apa-apa, wudhu lagi terus. Tapi kan jadi orang ini kenapa ini muadzinnya gitu kan? Karena harus mengulangi dari awal. Kalau udah terputus dia wudhu pergi kan, harus mengulangi dari awal. Itu repot ya. Nggak bisa juga disambung sama orang lain. Aku mau lanjutin wudhu dulu, nyambung adzan ya nggak bisa. Tadi sudah disebutkan syarat-syaratnya. Nanti bisa dimurajaah di video. Penting ini bagi muadzin nih, jangan salah-salah. Taib, iya. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Sudah? Kita lanjutkan nanti insyaallah setelah makan siang insyaallah. Taib. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.